Hal ini membuat kakek Tama menebak-nebak tentang identitas Isyana dan hubungan antara Tama dan dia. Tama juga melihat Maherenza sangat penasaran, jadi dia menjelaskan, "Kakek, Agnes adalah adik perempuan yang kutemui di Jakarta. Dia kebetulan tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Jadi dia ikut denganku untuk melihatnya." Oh, meskipun Maherenza mendengar ini tapi dia belum memahaminya. Namun dia tetap tersenyum dan berkata kepada Isyana, "Perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu, jangan sopan." Isyana mengangguk patuh dan berkata, "Terima kasih, kakek." Maherenza memandang Isyana dan bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu terlihat muda. Apa kamu berumur 20 tahun ini?" Isyana berkata, "Saya baru berusia 18 tahun ini." Maherenza menghela nafas lega. Ia tahu betul bahwa masyarakat memiliki dua batasan usia bagi perempuan. Yang satu berusia 14 tahun, yang merupakan ambang batas hukum. Dan yang lainnya berusia 18 tahun, yang merupakan ambang batas moral. Bagi masyarakat awam, sepanjang ambang batas hukumnya terlampaui, maka hal tersebut sah. Adapun ambang batas moral tergantung pada standar moral setiap orang. Namun bagi orang-orang terhormat, tidak cukup hanya melewati rintangan hukum. Mereka memang melewati rintangan moral. Kalau tidak, mereka pasti akan dikritik dan ditegur. Generasi kedua kaya yang terkenal dengan kepribadian yang sangat arogan dan cepat berganti pacar tidak berani berjalan di tengah-tengah antara dua penghalang ini. Sebab jika mereka melakukannya, pasti akan dikritik masyarakat. Maherenza juga khawatir Isyana berusia di bawah 18 tahun. Dan jika terungkap, akan berdampak pada Tama dan keluarga Renza. Namun, ketika Isyana mengatakan bahwa dia sudah berusia 18 tahun, dia menjadi sangat santai. Leo, yang selama ini diam, maju selangkah dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya sudah menyiapkan jamuan keluarga. Silakan masuk dan makan bersama Agnes dulu." Maherenza juga sadar dan berkata dengan cepat, "Benar, Tama, kamu tidak datang ke Surabaya. Kakek dengar kamu tiba-tiba datang malam ini. Jadi kakek segera meminta seseorang untuk menyiapkan makanan dan anggur. Kamu bisa minum 2 kali dengan kakek nanti." "Ya, kek." Tama mengangguk ringan dan berkata, "Ya udah, ayo masuk, makan, dan ngobrol." Kembali ke rumah lama tempat dia tinggal selama beberapa tahun sebagai seorang anak. Tama merasa familiar namun aneh. Meski rumahnya masih sama seperti dulu, tanpa perubahan besar, selama dia tinggal di sini, rumahnya selalu ramai orang. Saat itu, ayah Tama sangat populer di keluarga Renza. Meskipun Maherenza belum secara resmi menyerahkan gelar kepala keluarga kepadanya. Saat itu, dia sudah menjadi jurumudi seluruh keluarga Renza. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Renza telah membuat kemajuan besar. Dan seluruh keluarga Renza menjadi sangat bersatu karena kepemimpinannya. Saat itu, baik Andre Renza maupun Cynthia bersedia menjadi pelapis di samping Cahya Renza. Karena mereka tahu bahwa memainkan peran pendukung di sampingnya akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar daripada memainkan peran utama itu sendiri. Oleh karena itu, semua orang senang dan santai, hanya mengikuti Cahya Renza dan menunggu dia mengalokasikan sumber daya. Namun, sejak kematian Cahya Renza, keluarga Renza kehilangan kunci untuk mengubah seluruh keluarga Renza menjadi satu. Dan setiap orang mulai mempunyai pemikirannya masing-masing. Andre berharap bisa mewarisi posisi kepala keluarga secepatnya. Sedangkan Cynthia dan beberapa orang lainnya, mereka semua berharap bisa memisahkan keluarga secepatnya dan mengunci kepentingan masing-masing secepatnya. Sejak saat itu, keluarga Renza tidak pernah bersatu dan sejahtera seperti dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan selesainya rumah keluarga Renza, keluarga Renza pada dasarnya telah pindah dari rumah tua ini.
Hanya menyisakan beberapa pelayan untuk mengurus pemeliharaan di sini, jadi sepertinya agak sepi sekarang. Beberapa orang datang ke ruang makan, dan meja sudah dipenuhi dengan makanan dan anggur yang mewah. Maherenza mengundang Tama dan Isyana untuk duduk. Leo di samping berinisiatif membuka sebotol minuman keras, menuangkan botol untuk kakek dan cucu, dan kemudian berdiri dengan hormat di belakang Maherenza. Tama memandangnya dan berkata, "Pak Leo, duduklah dan makan sesuatu." Leo buru-buru berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, Anda dan saya sudah berhari-hari tidak bertemu. Jadi kami hanya mengambil kesempatan ini untuk minum-minum lagi dan mengobrol. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selain itu, saya adalah seorang pelayan, dan melanggar aturan jika makan bersama Anda dan Tuan di meja." Tama melambaikan tangannya, "Pak Leo, kamu tidak perlu terlalu pendiam. Aku ingat ketika aku masih kecil, ayahku sering mengajakmu minum bersamanya. Kamu menyelamatkan hidupku. Terima kasih atas perawatan rahasiamu selama 20 tahun terakhir. Aku sedang mencari kesempatan untuk bersulang untukmu. Dan menurutku hari ini adalah hari yang baik." Leo berkata dengan tulus dan takut, "Tuan Muda, jangan katakan itu. Alasan mengapa saya bisa membawamu keluar 20 tahun yang lalu dan menyembunyikanmu di panti asuhan Jakarta untuk tumbuh dewasa semuanya diatur oleh ayahmu. Para bawahan hanyalah pelaksana tugas yang diberikan Tuan Muda." Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan mata merah. Sampai saat ini, bawahan hanya berani mengatakan bahwa mereka cukup beruntung dapat memenuhi misinya. Itu saja. Hati Tama tergerak dan dia bertanya kepadanya, "Pak Leo, kamu bilang itu pengaturan ayahku. Kapan kamu membawaku pergi dan menempatkanku di panti asuhan?" Petik 2. "Ya," Leo berseru, "termasuk seluruh tim di panti asuhan. Mereka semua dipilih dan dilatih oleh ayahmu. Salah satu dari mereka, Tuan Dani Ziudit, juga merupakan salah satu perwira ayahmu yang cakap saat itu." Tama menghela nafas tanpa henti. Sepertinya ayah mengira suatu hari Black Mamba akan datang ke rumahnya. Saat dia berbicara, Tama menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya. Dia berkata kepada Leo, "Pak Leo, duduklah dan mari kita lakukan sesuatu bersama. Aku akan minum bersamamu." Leo masih ingin menolak, tapi Maherenza di sampingnya berkata, "Leo, tidak ada orang luar di sini. Kamu tidak perlu terlalu pendiam. Tama tumbuh sebagai wali rahasianya, kamu pantas mendapatkannya." Leo melihat yang tua dan yang muda semuanya memintanya untuk duduk. Jadi dia tidak lagi menolak, dan dengan hormat duduk di samping Tama. Tama mencium sedikit bau dupa. Jadi dia memandang Leo dan bertanya dengan santai, "Apa Pak Leo pergi ke kuil hari ini?" Ketika Tama bertanya padanya apa dia pergi ke kuil, Leo terkejut. Dia tidak tahu apa maksud Tama ketika dia bertanya padanya. Entah dia tahu keberadaannya, atau dia tahu persis siapa yang dia temui. Namun, dia sangat pintar. Karena dia terkejut, dia tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran, "Tuan, bagaimana Anda tahu?" Tama berkata dengan santai, "Baumu seperti dupa." Tiba-tiba Leo sadar, dan dia merasa lega pada saat yang sama. Namun, dia tidak berani menunjukkan kelegaan apapun, melainkan berkata sambil tersenyum, "Saya pergi ke kuil Budayana sore ini. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan di sore hari. Jadi saya pergi ke sana untuk memberi penghormatan." Tama mengangguk tanpa keraguan dalam pikirannya. Status Leo di keluarga Renza adalah yang tertinggi di antara seluruh anggota keluarga Renza. Baginya, pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga juga mempunyai tingkat kebebasan yang tinggi. Masuk akal baginya untuk meluangkan waktu untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Adapun mengapa dia pergi membakar dupa dan menyembah Buddha,
Tama tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah perilaku yang sangat umum. Jadi, Tama langsung mengalihkan topik ini. Tapi Isyana di samping melirik Leo beberapa kali lagi. Dia tidak melihat banyak kelainan, tapi dia merasa penampilan dan kesan Leo lebih seperti seorang ateis yang setia. Tampaknya agak tidak konsisten bagi orang seperti itu untuk pergi ke kuil. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang agama Buddha. Meskipun orang yang menganut agama Buddha Tantra Tibet sangat taat, kebanyakan dari mereka memiliki utilitarianisme yang kuat, dan sebagian besar dari mereka mencari kekayaan dan kekuasaan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.